kasih sayang dari Allah Ta'ala. Allah ciptakan uban untuk manusia karena cintanya. Ada beberapa hal manfaat uban untuk kita. Allah jadikan sebuah pengingat bagi kita pada ajal kita. Membuat kita tak rakus dunia, tapi menggenggamnya untuk akhirat. Akan dijadikan cahaya seorang muslim di kiamat nanti. Mendorong untuk giat beramal, memancarkan sikap tabah dan wibawa. Tak akan sia-sia Allah ciptakan kita. Semua ada misinya, tujuan dalam hidupnya. Tak akan sia-sia Allah ciptakan kita. Semua ada misinya, tujuan dalam hidupnya. Baiklah jemaah, kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Fiosines. Boleh tepuk tangan buat teman-teman Nash yang barusan melantunkan sebuah hadis. Nih Ustaz Syam, kalau Siap. boleh sedikit dijelaskan tadi hadis yang dibawakan oleh teman-teman Nash. Oke, hadisnya tentang keutamaan uban, Bu. Ternyata uban ada keutamaannya. La tantifus syaib. Ini dari hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Bahwasanya Amr bin Shu'aib berkata dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah, la tantifus syaib. Jangan kalian mencabut uban kalian. Karena tidaklah seorang muslim yang mempunyai uban, walaupun cuma sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya nanti, lahu nura yaumal qiyamah, akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat. Berarti bisa dikatakan kalau hari kiamat itu gelap. Hari kiamat itu sangatlah gelap. Jadi nanti orang-orang yang punya uban nanti jadi lampu di sana. Nyala-nyala kepalanya. La tantifus syaib, janganlah mencabut uban karena itu bagaikan cahaya, tanda-tanda. Mungkin bisa diartikan, oh ini dulu di dunia orang ini sampai beruban dia beribadah sama Allah. Dulu di dunia sampai ubanan dia mikirin bagaimana dia bisa memperbaiki umat. Ini dia sampai ubanan dia mikirin bagaimana caranya bisa membangun pondok pesantren. Bagaimana caranya dia memajukan generasi muda. Nah itulah beruban karena memikirkan umat Islam gitu. Oke, terima kasih Ustaz Kama Syam. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah tadi kan dibilang kalau rambut uban perempuan apalagi nggak boleh cukur nih sampai habis gitu. Artinya dia akan ada terus, cuman boleh dipotong. Ya. Tumbuh terus, tumbuh terus, tumbuh terus. Itu bermasalah nggak sih kalau buat ibu-ibu ada uban terus tuh makin lama makin banyak. Masalah nggak Bu? Kata ibu enggak, karena kan kita pakai jilbab. Iya. Kata ibu gitu ya, Bu sih ya. ketentuan. Tapi kalau suami pernah nggak Bu dicat dong rambutnya? Masa sih? Jangan suaminya ikut pakai jilbab. Salah, berarti Buat suaminya nutupin uban, menerima istrinya apa adanya ya. Kalau Mbak Jana sendiri, bapak yang sana namanya siapa tadi ya? Udin. Mas Adi. Mas Adi suka Usasnya entong. Enggak sih, enggak Gurunya komplain entong. dia, Nggak pernah komplain dengan Nggak rambut pernah putih yang- komplain. Enggak pernah komplain. Tapi kalau balik Di color boleh, enggak juga enggak apa-apa gitu. Oke, Tapi lebih- aku mau tanya nih sama Pak Ustadz. Kalau hukum di Islam itu bagaimana kalau misalkan kita ubanan terus di color gitu. Di Dicat. color Itu boleh dengan enggak? warna hitam itu nggak boleh. Oh gitu. Karena dikhawatirkan terjadi penipuan. Tapi di color dengan warna selain hitam ada diperbolehkan. Karena ibaratnya yang paling bagus itu pakai pacar. Oh, pakai henna. Henna ya, itu yang bagus, menguatkan. Jadi kalau orang pakai henna untuk di kuku itu kuat kukunya, rambut juga begitu kuat, jadi nggak rontok. Jadi paling bagus pakai Di henna. Mekah kan rambutnya pada kuning-kuning tuh Iya, ya, bapak-bapak. itu Itu betul. pacar. Ayahnya Abu Jadi Bakar boleh As-Siddiq. ya? Boleh, ya? Boleh. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat peristiwa Fatu Mekah datang ke hadapan Rasul, rambutnya putih semua. Kemudian Rasul katakan disemir rambutnya, dicat rambutnya, tapi nggak boleh warna hitam. Artinya apa? Mau warna merah, mau warna kuning, mau warna yang lain-lain silakan, asal jangan warna hitam saja. Sama jangan pakai semir ban deh ya. Itu nggak boleh Bu. Dan pastikan yang kita pakai itu air wudhunya masuk. Makanya tadi Ustadz katakan inai atau pacar Oh, gitu, yang gitu. alami-alami. Boleh Karena ya. kalau pakai alat-alat yang ibaratnya ngecat
ini hati-hati ya, ngecat itu sebenarnya nggak boleh. Yang enak yang sebenarnya enak itu meresap bener. Meresap, kalau meresap itu kan tidak menghalangi. Kalau orang pakai ngecat terus menghalangi sampainya air ke rambut itu bahaya. Nggak sempurna mandi junubnya. Kan junub harus Tahu rata mandi air. junub, ibu-ibu? Tahu. Tahu. Jadi semua kosmetik yang Kosmetik. waterproof, yang anti air itu nggak boleh karena Nggak masuk nggak air masuk wudhu. airnya ketika wudhu, ketika mandi. Saya mau mau nambahin sedikit Yap. nih. Ini kode nih, belum Batuk, satu Pak ya. Haji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Oke. wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Amin. Maaf Pak Haji, bentar. Hah? Durasi Pak. Oh, durasi. Mau nanya apa? Silakan. Enggak, soal rambut yang warnanya apa? Putih yang atau putih warna-warni. nanti di hari kiamat itu akan bersinar. Tetap amal ibadahnya yang dinilai Iya. Allah, bukan rambutnya. Kalau rambutnya, ya enggak? Kalau rambutnya putih, enggak beribadah main gaple mulu, dugem gimana mau bersih? Sabar Pak, rambut. Sabar Pak. Jangan dipegang. Sabar Pak. Benar itu. Jangan sampai orang berkata, beruban aja udah cukup. Benar. Ternyata tidak, harusnya beruban Dia itu nggak sebagai peringatan. puasa, Ya. dia nggak zakat, dia nggak infak, ya sholatnya nggak benar. Gimana mau masuk surga? Orang kayak begitu, ya nggak Ustazah? Makanya tadi kan dikatakan uban sebagai pengingat. Ketika Tuh. sudah punya uban berarti diimbangi dengan ibadah demi ibadah. Jadi jangan cuma hanya nginget doang. Ini lagi nonton jamaah. Iya. Beritahu dong. Harus begitu. Beritahu. Fatazawadu fa inna khairaz zadi taqwa wa Iya. takuni li ulil albab. Tuh. Ya nggak? Luar biasa tuh. Sebaik-baiknya bekal apa Bu? Adalah takwa. Karena Allah tidak lihat siapa. Ya, ketakwaan itu hanya bisa diraih dengan akal yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intonasinya gantung. Tepuk tangan dong buat Mas Adi, luar biasa. Coba kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio. Kali-kali ada yang mau bertanya. Yang pakai kerudung biru. Ibu silakan. Semuanya biru, Kinos. Iya yang pakai biru. Bu, ada yang mau bertanya kan yang sebelah sana beda. Oh, gitu iya. maksudnya. Bu mau nanya apa Bu? Namanya siapa Bu? Namanya di mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Haja Risnawati Iya. dari Majelis Taklim Toli-Toli. Iya, Ya, monggo. Hormat. Jangan dulu Bu. Pertanyaannya apa Bu? Saya kepingin bertanya Pak Ustadz. Kebetulan saya ini punya anak 6 orang. Yang 2 itu laki-laki. Yang bungsu itu sudah beruban rambutnya. Nah dia sering diledekin oleh temannya. Atau kalau bahasa tak sana itu digara-gara. Katanya, masih muda. Sampai gara-gara. Iya, masih muda, umur 20 tahun sudah beruban. Nih misalnya anaknya Wah. nih. Ini Iya. anaknya nih ya. Iya, anaknya. Ini saya orang lain nih yang jahil Iya. nih. Oh kamu masih muda sudah beruban. Beruban, iya. Oh, gara-gara. Gimana kau? Kayak orang tua saja. Emang logonya gitu Bu, Itu bener orang Bu? Batak. ya? Orang Batak itu Orang mah. Iya. Kayak gitu kurang lebih Bu ya. Ya. Apa namanya digarang-garang? Gara-gara. Gara-gara. Oh Gara-gara. digara-gara. Diledekin. Oke. Diledekin. Pertanyaannya Bu adalah? Ya, akhirnya dia malu. Kalau ke kampus itu jadi malu. Nah, saya sudah jelaskan bahwa beruban itu tidak harus orang tua atau yang muda. Oke. Nah, tapi dia tidak mengerti juga. Nah, saya kepingin tanyakan. Bagaimana caranya supaya anak saya ini bisa mengerti. Oke. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Tuh. Salam Enggak, warahmatullahi biasanya ada orang yang begitu dipegang dia nggak bisa ngomong. Karena ini harus begini nih. Ternyata ibu bisa ngomong. Oke, aman berarti. Ya tuh. Ustadz gimana tuh Gini. caranya? Berikan sesuatu yang bangga. Berikan mereka kepada anak-anak muda nih. Nih kan orang jadi uban kan bukan hanya karena usia, tapi bisa jadi karena gen atau bisa jadi karena pola makan, salah makan. Mohon maaf kepada siapapun, ada tips nih. Saya pernah diajarin guru saya, Allahyarham, pimpinan pondok pesantren An-Nahdha. Katanya gini, kalau beruban sebaiknya rambutnya panjang. Karena guru saya juga tidak punya uban. Sampai umur 63, beliau tidak punya uban. Nanti di rumah sakit waktu jelang berpulang ke rahmatullah, tiba-tiba beliau langsung beruban. Aku bertanya, aku banyak ngomong sama beliau. Kata beliau, kalau mau beruban boleh, tapi bagusnya supaya tidak
bagus kelihatan, sekalian rambut uban itu dipanjangin. Jadi jangan potong pendek, kalau beruban jelek memang kelihatan. Jadi suruh anaknya ibu panjangin, gagah itu pasti kelihatan. Kalau pendek kayak orang ya nggak bagus sebenarnya. Katanya ada yang bilang jangan makan kepala ayam katanya. Iya kan? Kenapa? Kenapa gitu? Biar nggak Iya, beruban? gampang jadi ubanan nanti. Oh. Benar, katanya sih ini Iya, mitos benar. aja kali. Bener, jangan makan tulang ayam. Oh itu Ustaz, emang. mau Kenapa itu? Keras. Ustadz mau? Tulang Mau ayam nggak? keras. Makan sama ayam palanya dikecapin mau? Hah? Makan ayam palanya dikecapin. Gitu mungkin ibu, maksudnya dikasih pengertian pelan-pelan, jangan nggak usah malu. Tapi Gitu gini, justru tapi gini. gagah sebenarnya. Anak-anak muda ketika beruban memang solusinya hanya dua saja. Yang pertama tidak boleh dicabut atau dibiarkan. Kemudian yang kedua dicat atau disemir dengan inai atau dengan pacar. Dan kemudian kalaupun anak muda menganggap itu sebagai sebuah kekurangan, isi dengan kelebihan-kelebihan lain. Makanya jadi anak muda harus berprestasi. Jadi orang nggak akan lagi melabeli si A itu yang beruban, tidak. Tapi si A itu yang punya prestasi ini loh gitu. Jadi jadikan orang teralih pikirannya dengan apa? Dengan prestasi. Jangan fokus pada uban, fokus pada prestasi-prestasi kita sehingga orang melabeli kita dengan prestasi kita itu. Gitu. Jadi Jadi tenang. tenang. Nih, Ya, kenapa? prestasinya Terima luar kasih. biasa. Iya. Iya, lari maraton. Aku masih mau nanya. Selain Ustadz. Itu makan kepala ayam, Ayam Pakai kecap. dikecapin kepalanya. Kepala dulu. Makan Ustadz ayam. mau makan sama ayam kepalanya dikecapin mau? enak aja. Berarti kepala saya dikasih kecap. Lah. Masa makan sama ayam. Nih Ustaznya mungkin ditambahin sebagai generasi muda yang Iya. sekarang katanya belum ada uban. Benar. Oke, belum Tapi ada. emang risih juga sih kalau misalnya masih muda terus ke kampus terus ada ubannya. Tapi sebenarnya suruh nonton bola aja Bu. Banyak pemain bola yang umur muda itu rambutnya putih. Emang sengaja udah lagi ngetren rambut putih itu. Tapi kalau misalnya emang malu, benar kata Ustaz Zaki tadi. Tonjolkan yang lain. Jadi orang terpusat pada yang lain tersebut. Pada prestasi tersebut. Bukan karena penampilannya tapi karena prestasinya. Iya. Kasih. Gitu. Mudah-mudahan mengerti ya anaknya. Padahal Pak Bungsu justru yang ada rambut putihnya luar biasa ya. Jangan disuruh cabutin ya. Anak muda Panjangin yang kalau bisa. beruban berbanggalah dengan ubannya. Iya, Nggak usah bener malu. banget. Mudah-mudahan anak ibu nonton ya. Amin. Terima kasih pertanyaannya Makasih. Ibu. Nah buat jamaah yang lain mau bertanya atau mau hadiah? Langsung paling jawabnya hadiah. Nanti akan kita kesempatan buat jamaah yang di studio mendapatkan hadiah ya. Setelah yang satu ini kita akan bagi-bagi rezeki dengan jamaah yang ada di studio sekali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Ada beberapa kali disebutkan termasuk dalam doa Nabi Zakaria ketika itu, ya Allah aku sudah beruban, istriku juga mandul, bagaimana mungkin aku bisa punya keturunan?